Shalom, Jemaat GBN Mahanaim Surabaya yang telah bergabung dalam ibadah online dimanapun Anda berada saat ini. Suatu sukacita bagi kita semua, karena kita masih bisa beribadah walaupun secara online. Meskipun mungkin ada jarak di antara kita, terbatas oleh ruang dan waktu, karena situasi dan keadaan saat ini. Namun percayalah, ketika hati kita terbuka kepada Tuhan, merindukan akan hadirat Tuhan, maka Tuhan hadir dan menjamah dimanapun Anda berada. Dan sebentar lagi kita akan bersama memulai ibadah online. Mari persiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Jemaat GBN Mahanaim dimanapun Anda berada. Kita akan mulai beribadah pada hari ini. Kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan pada pagi hari ini mari kita siapkan hati kita. Kita mengambil saat teduh. Amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari kita memuji dan memuliakan namanya. Sebab Dia Allah, pemilik langit dan bumi. Dia jugalah penguasa surga bagi kita semua. Mari kita bertepuk tangan, bersorak-sorai. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Agungannya mengatasi langit bumi, serta sejuta harapannya. Katakan langit dan bumi.
Mari kita rendahkan diri kita, sujud menyembah Dia. Sebab Dialah Allah pemilik kehidupan kita. Apapun keadaan kita pada pagi hari ini, marilah kita datang dengan penuh kerendahan, memuji dan memuliakan nama-Nya. Sebab Dia Allah yang tidak saja bangkit, namun hari ini Dia naik itu menyiapkan tempat bagi kita di surga yang baru. Mari kita mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang
Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Dan pada pagi hari ini segala pujian hormat kami hanya kami tujukan kepada. Biarkan hati kami Tuhan pada pagi hari ini benar-benar terpaut kepada-Mu ya Bapa. Dan kami rindu hadirat-Mu memenuhi kami Bapa. Terlebih jemaat yang ada di rumah. Biarlah hadirat-Mu memenuhi mereka ya Bapa. Kuasa-Mu dinyatakan, mujizat terjadi. Dan kami percaya Tuhan pagi hari ini menjadi pagi yang begitu istimewa untuk hidup kami. Terima kasih. Pertolongan kepada kita adalah dengan nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu yang ada di rumah untuk duduk kembali. Mari sama-sama kita menyiapkan nats pembimbing kita pada pagi hari ini yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini sekali lagi terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Itulah nats pembimbing kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sepanjang kehidupan kita, pastinya kita pernah melakukan dosa dan kesalahan. Namun pada pagi hari ini, mari kita sama-sama merendahkan diri, sama-sama merendahkan hati kita untuk mengakui dosa dan kesalahan kita. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan 9 berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita mengambil waktu kita untuk merendahkan diri mengakui dosa dan kesalahan kita. Pengorbanannya adalah pengorbanan yang terindah bagi kita. Mari bersyukur untuk pengorbanan Tuhan. Dan berharga, sungguh besar pengorbanan.
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Itulah yang kami imani Tuhan, bahwa pengorbanan itu sungguh indah bagi kami yang berdosa ini. Tanpa pengorbanan-Mu Tuhan, upah dosa maut itu menjadi bagian daripada hidup kami. Tapi Engkau ambil kayu salib itu, Engkau ambil sengsara itu Tuhan untuk menebus dosa kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami datang sujud di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Kami akui semua dosa kesalahan kami Tuhan. Kami tidak mau terikat atas dosa kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, ampunilah kami Bapak. Baik itu dosa yang kami lakukan, ataupun istri, suami, anak, orang tua kami lakukan. Ampuni kami Bapak. Baik itu dosa karena pikiran, penglihatan, pendengaran, ucapan, bahkan perbuatan kami Tuhan, yang melawan kebenaran firman-Mu, yang telah menyakiti hati banyak orang. Ampuni kami Bapak. Sekali lagi kami datang sujud di bawah kaki-Mu Bapak, mengakui dosa dan kesalahan kami. Dan kami rindu karya penebusan yang indah itu Tuhan menjadi bagian kami pada pagi hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah pengorbanan. Tak pernah terpikir Tuhan bagi kami Bapak, apa yang Kau lakukan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami yang pada pagi hari ini, setiap jemaat yang ada di rumah, yang merendahkan diri, membawa hati mereka, membawa hidup mereka, mengakui dosa dan kesalahan mereka ya Bapak. Kami percaya pagi hari ini juga Tuhan, Engkau mau melawat dan menyucikan dan menebus mereka Bapak, mengampuni dosa mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk karya penebusan. Kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini Kau sudah angkat kami Tuhan untuk menjadi anak-anak. Kau sudah tebus kami Bapak, dan Kau sudah layakkan kami untuk kami memanggil Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah ditebus boleh berkata amin. Berita pengampunan, Allah telah mendamaikan isi dunia dengan dirinya dengan perantara Kristus. Oleh sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam sejahtera Tuhan. Saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Yang ada di rumah sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita bersukacita dan bersorak-sorai sebab Dia Allah yang telah menebus dosa kita, karena kasih-Nya begitu besar bagi kita. Haleluya. Jago
akan kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Bapak Ibu tetap dalam posisi berdiri. Mari kita sama-sama yang ada di rumah juga yang ada di sini. Mari kita membaca Mazmur pujian kita pada pagi hari ini. Mazmur pujian kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-43 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita membaca ini bersama-sama dengan bangkit berdiri. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allah. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Itulah Mazmur kita pada pagi hari ini. Saya persilakan Bapak Ibu yang ada di rumah untuk duduk kembali. Mari pada pagi hari ini kita menghadap Tuhan, sujud menyembahnya lebih lagi. Sebab hanya Yesus yang dapat kita andalkan dalam kehidupan kita. Kita tahu sama-sama saat ini keadaan semakin hari semakin menekan kita. Namun ketika kita mau mengandalkan Tuhan, Dia Allah yang setia dan adil. Pertolongannya selalu baru. Mengandalkan Dia adalah hal yang terbaik dalam hidup kita. Mari sama-sama kita siapkan hati menyembah Dia.
tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami menyembah-Mu ya Bapa. Kami merendahkan diri kami di hadirat. Kami datang dengan penuh kelemahan kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan keadaan kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami membawa semuanya di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang kami andalkan Tuhan. Kekuatan kami, bahkan apa yang kami miliki Tuhan, tidak akan pernah mampu menyelamatkan kami. Tidak akan pernah mampu membuat kami bersuka cita, membuat kami hidup dalam damai sejahtera. Namun yang kami percaya Tuhan, kasih-Mu dapat kami andalkan Tuhan, supaya kami hidup lebih lagi bersandar kepada-Mu. Engkau Allah kami yang besar. Kami percaya Engkau Tuhan yang besar. Kami percaya Tuhan Engkau Tuhan yang melebihi dari segala sesuatu yang kami tahu dan kami lihat di muka bumi ini. Pada pagi hari ini Tuhan kami mengangkat kedua tangan kami Bapa, kami menyembah. Kiranya hadirat-Mu turun Tuhan. Mungkin di antara kami pada pagi hari ini Tuhan sedang putus asa karena keadaan rumah tangga kami. Mungkin saat ini Tuhan di antara kami ada yang datang Tuhan dengan putus asa karena problem sakit penyakit kami, karena problem pekerjaan, karena problem ekonomi. Yang kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang dapat kami andalkan. Dan kami percaya ketika kami mengangkat tangan, Engkau Allah yang besar itu akan turun tangan untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami ingin lebih lagi Tuhan menyembah. Kami ingin lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau Allah yang besar. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang besar melampaui daripada persoalan kami. Engkau Tuhan yang besar melampaui daripada masalah kami. Engkau Tuhan yang besar melampaui daripada sakit penyakit kami. Kami tahu Tuhan Engkau Allah yang lebih besar dari semua persoalan kami. Dan pada pagi hari ini kami mau menghadap-Mu, menyerahkan hati kami, menyerahkan hidup kami kepada Allah yang besar.
Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami bersyukur di hadapan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu sempurna boleh kami alami dari hari ke hari. Terima kasih kalau sampai hari ini kami masih boleh sehat seperti sedia kala. Itu semua karena berkat dan anugerah Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih kalau pada pagi hari ini kami sudah boleh menaikkan setiap pujian kami, penyembahan kami di hadapan, dan biarlah itu menyenangkan hati Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau berdiam diri di hadapan Tuhan. Kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami supaya diisi lagi melalui kebenaran firman. Tuhan Yesus berbicara kepada kami saat ini. Nyatakan setiap isi hati-Mu bagi kami, supaya kami dimampukan Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Roh Kudus, mari Engkau bekerja seluas-luasnya bagi kami semua, sehingga tidak ada seorang pun dari kami yang tidak diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Berfirmanlah kepada kami saat ini Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami mau serahkan seluruh waktu pemberitaan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Adalah sukacita bagi kita pada hari ini kita boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu silakan menyimak di Alkitab masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca pada saat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah dipenuhi Roh Kudus.
Tema ini sangat menarik, tetapi juga sangat sulit untuk disampaikan. Karena di dalam kehidupan kekristenan ada dua kelompok besar yang memiliki pandangan yang berbeda. Kenapa demikian? Bahwa ada sebagian orang, kelompok Kristen yang lain mengatakan bahwa ketika orang itu dipenuhi Roh Kudus, mereka harus begini, begini, dan begitu. Harus nyata tanda-tandanya. Tapi satu sisi, satu kelompok kekristenan yang lain mengatakan, oh, tanda-tanda dipenuhi Roh Kudus itu tidak penting. Tapi apa tujuannya, apa dampaknya, apa buahnya dari dipenuhi Roh Kudus, itu yang lebih penting. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hampir semua orang Kristen dari berbagai denominasi gereja itu percaya bahwa mereka harus dipenuhi Roh Kudus. Keyakinan ini memang sejalan dengan perintah Paulus agar semua orang percaya penuh Roh Kudus. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kata Pentakosta itu berarti hari yang ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa di dalam Kisah Para Rasul yang sudah kita baca tadi menjelaskan peristiwa di mana para rasul, para murid, bahkan orang-orang yang saleh yang tinggal di Yerusalem mengalami sebuah peristiwa yang luar biasa. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan ini, mari kita mau belajar sungguh-sungguh apa yang dikatakan oleh Alkitab, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang dipenuhi Roh Kudus. Bukan kata orang, bukan kata pendeta, bukan kata pengajaran ini dan itu. Tapi mari kita dengan sikap jujur menerima apa yang dikatakan firman yang tertulis dalam Alkitab ini tentang peristiwa dipenuhi Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan sebelum kita membahas tentang penuh dengan Roh Kudus, berbahasa roh dan lain sebagainya. Maka 3 hal yang sangat penting ini mari kita sungguh-sungguh perhatikan sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Harapannya setiap kita adalah orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah bahwa di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ini yang ditekankan oleh firman Tuhan, yang ditekankan oleh para rasul bukanlah tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus, tetapi tujuan dari orang-orang dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua peristiwa dipenuhi Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul ini tidak bisa dilepaskan dari bagian Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Peristiwa Pentakosta harus dilihat sebagai pemenuhan janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka berkaitan dengan dipenuhi oleh Roh Kudus, ini tidak berbicara bahwa orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu harus bisa berbahasa roh. Memang sebagian orang percaya, orang Kristen, kelompok yang lain menekankan tanda dari orang yang dipenuhi Roh Kudus itu harus bisa berbahasa roh. Tapi firman Tuhan yang kita baca tadi tidak mengatakan bahwa para rasul yang hadir pada saat itu, orang-orang saleh yang ada di Yerusalem, mereka dipenuhi Roh Kudus. Tidak dijelaskan dengan rinci bahwa mereka harus berbahasa roh. Tetapi Alkitab mencatat bahwa mereka mampu berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain. Kenapa demikian?
Berkumpul di Yerusalem itu orang-orang saleh dari berbagai bangsa, dari suku bangsa, dari berbagai bahasa yang lain. Tetapi peristiwa yang luar biasa ketika para rasul dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka berbicara, tetapi orang yang berbeda bahasa itu mengerti apa yang disampaikan. Dan para pendengar mendengar bahwa seolah-olah para rasul yang berbicara itu menggunakan bahasa mereka setiap hari. Saya kasih contoh Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kalau hadir di sebuah pertemuan atau ruangan ibadah, yang hadir itu orang dari Sabang sampai Merauke. Orang-orang itu berbagai bahasanya berbeda. Sedangkan saya yang menyampaikan firman Tuhan itu asli totok dari Jawa. Dan saya itu hanya bisa berbahasa Jawa, tidak bisa bahasa yang lain. Karena saking terbatasnya pengetahuan saya adalah orang kampungan. Saya hanya mampu bisa berbahasa Jawa. Maka ketika saya menyampaikan firman Tuhan dalam bahasa Jawa, yang luar biasanya orang dari Sabang sampai Merauke yang nggak tahu bahasa Jawa bisa mengerti apa yang dimaksud oleh firman Tuhan. Itu yang disebut para rasul berbicara dalam bahasa lain. Dikatakan dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi bahwa para pendengar, orang-orang yang berkumpul di sana tercengang-cengang, ayat yang ke-7. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang-orang Galilea? Tetapi kenapa semua orang yang ada di situ, Partia, Media, Elam, dan penduduk yang lain, bisa mendengar seolah-olah para rasul berbicara menggunakan bahasa mereka setiap hari? Maka dipenuhi Roh Kudus tidak selalu ditandai dengan berbahasa roh. Firman Tuhan jelas mengatakan demikian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dipenuhi Roh Kudus dalam kisah para rasul itu berbicara tentang pelayanan, tentang penginjilan, bukan bicara karunia. Kalau berbahasa roh itu dikategorikan masuk dalam karunia, maka dalam kisah para rasul tidak membahas karunia, hanya berbicara tentang pelayanan dan pelebaran kerajaan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari fakta ini kita seharusnya lebih menekankan hasil atau tujuan dipenuhi Roh Kudus, bukan tanda dipenuhi Roh Kudus. Kalau kita bicara tanda dalam firman Tuhan ini ada 3 tanda. Ketika Roh Kudus turun, ada suara keras seperti angin, ada lidah-lidah api, dan ada yang mampu berbahasa asing. Tetapi semua yang mendengar mengerti. Pertanyaannya bagi kita sekarang Bapak Ibu, secara khusus jemaat Tuhan yang ada di hadapan saya sekarang, seandainya saya hari ini berbahasa roh, kira-kira tahu artinya? Bahasa roh yang mungkin Bapak Ibu dengar yang selama ini sudah dikembangkan atau diajarkan oleh kelompok-kelompok yang lain, ada nggak yang ngerti? Tuhan itu tidak pernah memberikan sesuatu yang tidak berguna. Amin. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang tidak dimengerti dan yang tidak berguna. Amin. Khotbah seperti ini tidak populer, banyak orang nggak senang. Tapi yang namanya khotbah ya harus begini. Maka ketika bagian firman Tuhan kita baca, ketika para rasul dipenuhi Roh Kudus, mereka berbahasa yang lain dan semua pendengar mengerti, memahami apa yang disampaikan. Itu yang benar menurut firman Tuhan. Tuhan itu tidak pernah melakukan sesuatu yang sia-sia. Karena dalam pengetahuan Tuhan, semuanya itu dirancangkan dan disampaikan. Maka kalau ada karunia diberikan tapi tidak bermanfaat sama sekali, itu bukan karunia Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ini pemahaman yang pertama yang harus kita mengerti dari firman Tuhan, dari Alkitab, bahwa kisah para rasul itu berbicara tentang pelayanan, bukan bicara tentang karunia. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu bukan bicara tandanya, tapi tujuannya.
Yang kedua, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang perlu kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, kata dipenuhi dalam bagian firman Tuhan ini mengandung makna dikuasai atau dikendalikan. Sekali lagi, kata dipenuhi dalam bagian firman Tuhan ini berarti dikuasai atau dikendalikan. Artinya apa Bapak Ibu kasih dalam Tuhan? Mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka itu dikuasai atau dikendalikan oleh Roh Kudus dalam kehidupannya hari lepas hari. Baik ketika mereka berkata-kata, ketika mereka berbicara, ketika mereka melakukan aktivitas apapun, Roh Kudus yang berperan secara dominan, menguasai, mengendalikan hidup mereka. Saat ini saya mau bertanya kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Mohon dijawab ya dengan keras. Bapak Ibu bisa lihat apa yang saya pegang saat ini? Isinya apa? Bukan roti, bukan bolu, bukan kopi, tapi apa? Air jernih, bukan air putih ya. Kalau air putih itu susu, ini air jernih. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, yang saya pegang ini Bapak Ibu tahu ini apa? Bisa dilihat? Bisa dilihat? Ini salah satu bahan bangunan. Pasir. Kelihatan pasir? Tidak berubah seperti gula? Kelihatan ya? Yang ketiga. Ini apa Bapak Ibu? Ini bahan pokok yang dikejar-kejar, yang dicari. Apa? Kelihatan seperti beras atau seperti yang lain? Beras. Terima kasih untuk responnya. Dari apa yang saya sampaikan lewat sebuah wadah yang isinya air, kelihatan air. Tempat yang dipenuhi oleh pasir, kelihatan pasir. Tempat yang diisi oleh beras, kelihatan beras. Aplikasinya bagi kita berkaitan dengan bagian firman Tuhan ini, bahwa yang dipenuhi oleh Roh Kudus berarti dikuasai atau dikendalikan. Sekarang banyak orang yang dalam praktek hidupnya, kalau ditanya, sudah dipenuhi Roh Kudus belum? Sudah. Tandanya apa? Buktinya apa? Aku bisa berbahasa roh. Tetapi ketika dia marah sejadi-jadinya. Roh Kudusnya kelihatan nggak waktu dia marah? Waktu dia lagi ada masalah, dia maki sekuat-kuatnya. Kelihatan Roh Kudusnya? Berarti dia tidak dikuasai atau dikendalikan oleh Roh Kudus. Apapun yang ditaruh di tempat yang transparan akan kelihatan. Kalau beras, maka nampak beras. Kalau pasir, nampak pasir. Tidak mungkin. Wah, jangan-jangan itu pasir. Tidak mungkin. Maka kalau orang yang mengatakan hidupnya dipenuhi Roh Kudus, maka hidupnya harus dikuasai, dikendalikan Roh Kudus. Maka pada saat dia marah, seharusnya Roh Kuduslah yang nampak dalam hidupnya. Ketika dia berbicara, maka dalam perkataannya Roh Kuduslah yang dominan, bukan emosinya. Firman Tuhan jelas mengatakan, orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang dikuasai atau dikendalikan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu ada sebuah lagu yang sangat viral. Ini berkaitan dengan roh jahat. Dan semua orang senang menyanyikan. Bapak Ibu tahu nggak lagu itu? Cerita tentang kerasukan. Entah apa yang bisa merasuk itu apa kira-kira? Yang sering merasuk manusia itu siapa? Roh jahat, setan. Dibantu populernya oleh Bapak Ibu, karena Bapak Ibu senang menyanyikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau ada seorang mengalami kerasukan setan dan tingkah lakunya seperti harimau, maka kita jelas bisa mengidentifikasi bahwa orang ini kerasukan roh
harimau karena kelakuannya seperti harimau. Kalau ada yang suka garuk-garuk kepala, loncat sana sini, itu kerasukan roh apa itu? Binatang yang suka lompat-lompat, kelinci ya, monyet. Karena dari tingkah lakunya kita tahu. Tapi aneh dengan orang Kristen ini Bapak Ibu, katanya dipenuhi Roh Kudus, tapi kelakuannya minta ampun. Tidak nampak sekalipun sekecil apapun Roh Kudus itu berotoritas, menguasai, mengendalikan kehidupan. Saya takut kalau orang yang mengatakan dirinya dipenuhi Roh Kudus tapi kelakuannya amburadul. Jangan-jangan dipenuhi roh kuda, bukan Roh Kudus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini kita harus sungguh-sungguh memahami bahwa dipenuhi Roh Kudus itu bicara tentang kehidupan yang seutuhnya, sepenuhnya diserahkan dalam tatanan perintah Tuhan, sehingga hidupnya sungguh-sungguh dikuasai, dikendalikan oleh firman Tuhan melalui Roh Kudus dalam hidupnya. Saya mau tanya Bapak Ibu sekali lagi ya, ini khotbah interaktif karena ini hari raya. Bapak Ibu pernah marah? Motivasi marah itu karena Tuhan atau karena emosi? Kalau lagi jengkel yang dominan, apakah firman Tuhan yang masuk pernah didengar atau emosinya yang besar? Berarti kalau mau jujur Bapak Ibu ini dikuasain siapa? Bahasa emosinya ya. Ada orang kalau datang ibadah memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahkan kalau dalam penyembahan bisa angkat tangan, satu tangan, dua tangan, bahkan goyang-goyang, bahkan gemetaran-gemetaran karena sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Dan kalau berdoa minta ampun, doanya baik sekali seperti pujangga, doanya dirangkai baik. Tapi setelah pulang ibadah minta ampun, kalau marah baik sekali kata-katanya. Penduduk kebun binatang di absen satu-satu. Jangan-jangan dia pegawai kebun binatang. Karena yang akrab, yang sering timbul itu yang sering dikatakan. Bapak Ibu, kalau ini isinya air, saya tumpahkan ke bawah. Tidak mungkin yang keluar ini pasir ataupun beras. Kalau ini yang saya tumpahkan ke bawah, maka yang keluar gak mungkin yang putih seperti ini ataupun yang bening seperti ini. Tetap yang hitam ini yang keluar. Yakobus pasal 3 mengatakan, tidak ada mata air yang mengeluarkan mata air yang tawar dan air yang asin. Tapi manusia sangat aneh. Mulut yang Tuhan ciptakan dengan predikat amat sangat baik, bisa mengatakan sesuatu yang baik, tetapi sekaligus juga bisa mengatakan hal-hal yang sangat tidak baik. Dengan mulut kita memuji menyembah Tuhan, tetapi dengan mulut juga kita menghina ciptaan Tuhan yang mulia. Jangan-jangan di dalam mulutnya ada banyak pipa yang mengatur. Oh, ini air asin, ini air tawar. Binatang yang lidahnya bercabang dua itu identik dengan binatang yang menjijikkan. Maka kalau ada manusia yang lidahnya bercabang dua, dia masuk kategori spesies demikian, yang menjijikkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu bagian yang kedua, bahwa dipenuhi Roh Kudus itu bicara tentang hidup yang dikuasai dan dikendalikan Tuhan, bukan kemampuan untuk berbahasa yang lain, apalagi berbahasa roh. Karena Tuhan tidak pernah memberi sesuatu yang tidak ada gunanya. Bagian yang ketiga yang harus kita cermati dengan sungguh-sungguh, bahwa dipenuhi Roh Kudus ini berarti diperlengkapi oleh Allah untuk melakukan tugas yang diberikannya kepada para rasul. Kenapa demikian Bapak Ibu kasih dalam Tuhan? Di dalam kisah para rasul, kalau kita membaca dari pasal pertama sampai pasal yang keempat, itu bicara tentang gereja mula-mula, bicara tentang bagaimana jemaat mula-mula berkembang dengan baik karena para rasul, karena jemaat pertama dipenuhi Roh Kudus.
Dan kalau saya mau ringkaskan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul, peristiwa dipenuhi Roh Kudus di dalam Kisah Para Rasul tidak selalu ditandai dengan bahasa roh. Petrus dipenuhi Roh Kudus justru berkhotbah dalam bahasa yang sederhana dan berani. Para rasul tidak pernah khotbah dalam bahasa roh. Ya. Yang selanjutnya itu di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8, jemaat yang dipenuhi Roh Kudus ditandai dengan keberanian memberitakan Injil. Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Stefanus yang dipenuhi Roh Kudus bertahan dalam penganiayaan. Itu Kisah Para Rasul 7 ayat 55. Paulus yang berbahasa roh lebih daripada jemaat di Korintus. Ternyata ketika bertobat tidak diceritakan bahwa dia berbahasa roh. Maka bagian firman Tuhan ini dipenuhi Roh Kudus bukan bicara tanda yang melekat harus berbahasa roh. Tetapi orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus itu diperlengkapi oleh Tuhan untuk melakukan tugas yang Tuhan beri. Maka wajar di dalam Kisah Para Rasul jemaat itu berkembang dengan luar biasa. Tiap-tiap hari ditambahkan dengan bilangan yang banyak, 3.000, 3.000 dan seterusnya. Pada saat itu Petrus berkhotbah 1 kali, yang bertobat berapa? 3.000 orang. Sekarang terbalik, 3.000 berkhotbah, 1 orang bertobat, susahnya minta ampun. Padahal khotbahnya pakai bahasa roh. Apa karena nggak tahu ya maka nggak bertobat? Jemaat di dalam masa itu, masa penganiayaan, karena mereka dikejar-kejar oleh Kaisar Nero. Mereka mau dibunuh, tetapi karena mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka menjadi orang-orang yang berani, bukan untuk melakukan dosa, tapi untuk memberitakan pekerjaan perbuatan Tuhan yang besar, sebagaimana ditulis di dalam Kisah Para Rasul. Maka tujuan orang dipenuhi Roh Kudus adalah untuk memberitakan pekerjaan Tuhan yang besar. Aplikasinya bagi kita Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita bisa berdoa, kita boleh meminta supaya dipenuhi Roh Kudus, tapi tujuannya supaya kita diperlengkapi, supaya kita lebih efektif untuk memberitakan firman Tuhan, dan supaya banyak orang boleh diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Stefanus orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia tidak pernah berbahasa roh. Dia justru mampu bertahan dalam penganiayaan bahkan sampai kematiannya, karena yang menguasai hidupnya adalah Roh Kudus. Bapak Ibu, saat ini kita dilanda dalam masa-masa atau situasi yang sulit. Karena virus corona banyak orang yang mengalami PHK, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang kehilangan mata pencarian dan penghasilan. Tetapi orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus akan mampu bertahan di dalam situasi yang sulit, karena ada Roh Kudus yang bekerja, yang menguasai hidupnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebagai penutup dalam bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, ada cerita yang menolong kita bahwa kita ini harus hidup dipenuhi Roh Kudus, tetapi tidak harus berbahasa roh. Perdebatan tentang harus berbahasa roh dan tidak ini, menurut saya mungkin sampai Tuhan Yesus datang tidak pernah selesai dibicarakan. Karena setiap orang punya argumen masing-masing, mereka punya alasan masing-masing. Tapi mari kita belajar taat apa kata firman Tuhan. Ada 2 orang percaya yang hidupnya sungguh-sungguh di dalam Tuhan ketemu. Yang satu dari denominasi gereja A, yang satu dari denominasi gereja B. Bapak Ibu tahulah, yang A ini biasa dari kelompok gereja tradisional, mungkin dari Protestan lah. Ditanya dari yang kelompok karismatik, lu sudah dipenuhi Roh Kudus belum? Menurut Bapak Ibu bingung nggak? Dia bingung, penuhi Roh Kudus kapan? Gimana cara? Tapi kalau ngomong enggak, malu. Dia bilang, udahlah sejak aku dibaptis. Sekarang gantian, gua tanya, lu sudah dipenuhi Roh Kudus belum? Sudah. Tandanya apa? Bisa berbahasa roh. Wah, yang dari Protestan bingung. Terus aku tandanya apa ya? Tadi sudah kadung ngaku dipenuhi Roh Kudus. Tapi dia ingat
bagian firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 dan sampai ayat 13, bahwa di dalam Kisah Para Rasul itu tidak bicara tentang bahasa roh, tapi bicara tentang kemampuan berbahasa-bahasa asing. Wah, dia langsung dapat ide. Aku bukan lagi dipenuhi Roh Kudus, aku baru sepertiga. Loh kok bisa? Kau jangan bantah-bantah ya. Kamu juga belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Engkau baru sepertiga. Loh kenapa? Loh kan di dalam Kisah Para Rasul 2 jelas tandanya itu ada 3. Lalu tandanya cuma 1 bahasa roh, berarti masih sepertiga. Tandanya itu ada suara angin kencang, ada lidah-lidah api. Mana lidah apimu? Lidahmu masih seperti itu. Oh yang aku. Terus enak aja kau bilang aku ini sepertiga dipenuhi roh. Kamu bilangnya dipenuhi. Enggak apa sudah ralat, aku juga sepertiga. Tandanya apa? Kemampuan berbahasa asing. Aku bisa bahasa Inggris karena sekarang aku lagi studi sastra bahasa Inggris. Kita sama sepertiga, belum ada yang dipenuhi. Bapak Ibu, seringkali dalam hidup kita konyol, hanya sekedar ngaku-ngaku. Dipenuhilah, setengahlah, diurapilah, setengah urapanlah. Tapi begitu dicek lewat firman Tuhan, benar atau tidak, itu baru yang jujur. Maka lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita semua jemaat Tuhan, mari menjadi orang Kristen itu yang cerdas. Jangan yang bodoh. Jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh mau belajar firman Tuhan. Jangan mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran. Sumber kebenaran hakiki dari segala sumber yang kita perlukan dalam hidup kita adalah firman Tuhan. Maka alat untuk cek, mericek sesuatu itu haruslah firman Tuhan. Untuk itu mari kita tundukkan kepala, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh sampai kepada kita saat ini. Sejenak mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita mengingat apa yang Tuhan sampaikan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Adakah pemahaman kita selama ini sudah benar menurut firman Tuhan? Adakah kemampuan kita, apa yang kita lakukan, atau apakah yang menjadi pelayanan kita selama ini sudah sesuai dan seturut dengan firman Tuhan? Kalau belum, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki. Mari datang kepada Tuhan, akui kegagalan kita, dan minta supaya Roh Kudus itu memenuhi hidup kita, sehingga kita dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Bahwa setiap orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus harus dengan berani memberitakan firman Tuhan, supaya jemaat Tuhan bertumbuh. Banyak orang datang kepada Tuhan, banyak orang-orang menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Mari kita tundukkan kepala, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh sampai kepada kami. Kami sadar sesadarnya Tuhan, bahwa kami mengalami kelemahan. Kami banyak kelemahan dalam memahami firman. Tetapi biarlah Roh Kudus yang Kau curahkan itu akan menaungi kami, memberkati kami, bahkan memampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi isi hati bagi kami. Terlebih lagi Tuhan, tolong kami supaya kami dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami tiap-tiap hari. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan terus meteraikan itu di dalam hidup kami. Ajar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang aktif. Terima kasih Yesus, terima kasih. Pada saat ini kami mau berdoa menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, yang saat ini ada di rumah mereka masing-masing. Mari Tuhan ulurkan tangan yang penuh berkat, penuh kuasa itu. Jamah mereka secara pribadi lepas pribadi. Urapi mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga dalam kehidupan keluarga mereka menjadi keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Secara pribadi mereka juga menerima kuat kuasa Tuhan, sehingga mereka juga menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan teguh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau juga berkati mereka di dalam usaha pekerjaan mereka tiap-tiap hari. Apapun yang menjadi usaha pekerjaan mereka, satu hal yang kami rindukan, tangan Tuhan selalu menopang, memberkati, sehingga lewat berkat-berkat itu mereka dicukupkan oleh Tuhan. Dan kami mau berdoa untuk jemaat yang sedang dalam pergumulan, karena mereka kehilangan pekerjaan, karena mereka kehilangan mata pencarian karena virus corona ini Tuhan. Kami mau berdoa di dalam nama Yesus, teguhkan iman mereka. Tuhan Yesus berkati mereka supaya tetap berpegang teguh kepada mengandalkan Tuhan dalam situasi sulit ini.
Kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna atas mereka. Cara Tuhan tidak dibatasi oleh pekerjaan ataupun apa yang lain, tetapi Tuhan mampu memelihara, mencukupkan kebutuhan hidup mereka dengan berbagai sumber yang Tuhan sediakan. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan jamah mereka secara pribadi lepas pribadi. Tuhan jamah setiap anggota tubuhnya yang sakit. Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus, supaya bukan hanya fisiknya mereka sehat, tetapi biarlah rohaninya mereka juga boleh sembuh. Mereka boleh dipulihkan oleh Tuhan secara rohani. Mereka yang lemah iman, mereka yang selama ini undur dari persekutuan, mereka yang selama ini sakit hati, kecewa dan meninggalkan Tuhan, Tuhan ketuk pintu hati mereka kembali. Tuhan, kembalikan mereka di tengah-tengah persekutuan yang ada. Jangan biarkan mereka lari dari Engkau, dan biarlah mereka memiliki pengharapan yang baru, cara pandang yang baru, sehingga mereka tidak kehilangan berkat Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan mereka yang sedang berulang tahun dalam minggu ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Biarlah di hari jadi mereka, berkat Tuhan melimpah memenuhi hidup mereka. Biarlah hati mereka dipenuhi dengan sukacita surgawi, dan mereka semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin takut akan Engkau. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami di tempat ini, GBN Manaim Surabaya. Tuhan, mari Kau memberkati setiap rangkaian pelayanan yang dikerjakan secara online. Biarlah Tuhan mengurapi, Tuhan tolong setiap anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam setiap pekerjaan pelayanan ini. Kiranya urapan Tuhan turun atas mereka, beri sukacita, beri semangat, sehingga mereka mampu memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan biarlah di masa sulit seperti ini, kami diberikan ide-ide yang kreatif oleh Tuhan, untuk boleh tetap melayani Tuhan, tetap menjangkau jiwa-jiwa dengan apa yang Tuhan berikan melalui kehidupan kami. Berkati juga apa yang menjadi biaya operasional gereja, Tuhan cukupkan dengan kasih karunia. Biaya untuk renovasi atap gereja, bahkan ruang sekolah minggu, kami percaya Tuhan cukupkan. Tuhan mampu gerakan setiap orang yang mau membantu, hingga pada akhirnya kami boleh melihat karya Tuhan luar biasa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah pelayanan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami memperingati hari kenaikan, kami boleh bersuka cita. Biarlah seluruh jemaat Tuhan juga boleh bersuka cita di dalam Tuhan, karena apa yang Tuhan janjikan Tuhan genapi lewat kenaikan-Mu di surga. Tuhan naik ke surga menyiapkan tempat bagi kami, setiap anak-anak Tuhan yang percaya dan mengasihi Tuhan. Maka biarlah Tuhan terus menolong memberkati kami dengan Roh-Mu yang tetap tinggal diam di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah doa dan seruan kami kepadamu hari ini, yang boleh kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat percaya, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman, dan saya yakin dan percaya firman yang ditaburkan pada pagi hari ini akan memberikan kita kekuatan untuk kita melalui hari-hari ke depan.
Saat ini tiba waktunya kita akan memberi persembahan bagi Tuhan. Mari dengan sukacita kita memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang saat ini memberikan persembahan, baik itu persembahan mingguan, persembahan perpuluhan, atau persembahan syukur lainnya, dapat ditransfer ke nomor rekening gereja yang terdapat di layar Bapak Ibu, dan juga dapat diberikan langsung kepada sekretariatan gereja untuk disetorkan ke bendahara gereja. Firman Tuhan yang mendasari kita memberi persembahan pada pagi hari ini dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 6 dan yang ke-7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita memberi dengan sukacita, memberi yang terbaik bagi Allah kita yang besar itu. Jemaat, mari kita mendoakan persembahan ini. Ya Bapa di surga yang kami puji dan kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari Tuhan sudah perkenankan kami semua untuk boleh bersama-sama bersekutu dan memuji membesarkan nama-Mu serta mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan atas ibadah pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kekuatan, kesempatan bagi kami semua untuk boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan yang senantiasa menguatkan kami, memberikan nasihat dan jalan bagi kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami juga mengucap syukur karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh
mengucap syukur dengan memberikan persembahan-persembahan kami Tuhan, sebagai rasa ungkapan syukur dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan sudah memberkati akan kehidupan kami, Tuhan memberkati pekerjaan kami, dan Tuhan memberikan kesehatan dan perlindungan kepada kami selama ini. Kami juga menyadari Tuhan, apa yang kami persembahkan kepada tidaklah sebanding dengan apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami selama ini. Tetapi dengan penuh kerendahan hati, kami memohon kiranya Tuhan menerima dan menguduskan persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur dan berdoa pada. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat hari raya kenaikan pada hari pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Untuk warta jemaat pada minggu ini, bahwa ibadah minggu pada tanggal 24 Mei 2020 jam 8 WIB akan tetap diadakan secara online di channel YouTube dan Facebook GBN Jemaat Manaim Surabaya. Yang kedua, kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Laporan keuangan dapat diperhatikan dan dapat dibaca ataupun dilihat pada setiap grup WhatsApp di sektor dan kategori yang ada. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari dengan sukacita saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri semuanya. Kita akan mengakhiri ibadah kita, dan percayalah kita memiliki Allah yang besar. Seberapapun besar persoalan kita, seberapapun besar problem kita, yakinlah kita punya Allah yang besar yang akan turun tangan untuk menyelesaikan persoalan itu bersama-sama dengan kita. Jemaat Tuhan yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Bawa dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang mendengar hari ini. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, kita mengambil saat teduh sejenak.
Haleluya, puji Tuhan. Kita telah mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini bersama-sama di rumah kita masing-masing. Tetap semangat dan jangan takut karena Tuhan menyertai kita. Tetap patuhi anjuran pemerintah untuk melakukan physical distancing. Tetap jaga kesehatan dengan mencuci tangan atau pakai hand sanitizer. Makan makanan yang sehat dan bergizi serta berolahraga secara teratur. Jangan keluar rumah kalau tidak penting. Dan sampai berjumpa kembali pada minggu yang akan datang. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus memberkati.